presiden. Maksudnya di kantor ya, wakil presiden, wakil presiden direktur. Wah, keren kan begitu ya. Jadi kalau perusahaannya itu bagus, dia akan punya jenjang karir untuk ditawarkan kepada calon-calon karyawannya. Nah, begitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian punya perusahaan sendiri atau jadi HRD, kalian harus mengatur gimana caranya punya jenjang karir. Harus ada kepastian gitu ya. Karena orang kalau bekerja lama di tempatmu, terus stagnan di satu posisi saja, dia pasti akan cari tempat yang baru. Karena bosan kan gitu ya, nggak ada tantangan gitu ya. Terus gajinya tetap, sudah bertahun-tahun. Nah, akhirnya cari deh tempat lain ya. Oke, gambar selanjutnya. Nah, kalau ini berarti jenjang karirnya menjadi customer service ya. Nah, customer service itu apa? Itu apa? Yang gampangnya yang menangani kalau ada keluhan dari konsumen lah ya, customer service. Nah, yang paling bawah itu rep. Rep itu ini ya. Rep itu representatif. Nah, representatif. Jadi kalau kebetulan ini ya, istri saya kan di rumah sakit tuh ya kerjanya ya. Nah, itu sering itu didatangi rep. Representatif dari ini apa namanya? Perusahaan obat-obat itu ya. Jadi dia menawarkan produknya ke rumah sakit gitu ya. Itu representatif. Atau associate tadi ya, macam staff tadi ya. Nanti kalau sudah lihai menjadi spesialis. Wah, menjadi spesialis. Spesialis di bagian ini misalkan, atau di bagian jadi kalau di ini yang saya tahu ya, yang biasa menangani, jadi representatifnya yang menangani dokter biasa sama yang menangani direktur rumah sakit itu orangnya beda ya. Jadi ada spesialisnya. Jadi harus ahli bernegosiasi. Nanti kalau sudah meningkat menjadi tim leader, jadi kamu punya pasukan sendiri. Kalau tim leader sudah sukses, bisa menjadi manajer. Manajernya juga sukses, akhirnya bisa menjadi direktur. Kan begitu ya. Tentu saja tidak semua orang, misalkan saya kan sudah bekerja lama nih di sini, harusnya karena sudah bekerja 15 tahun, harusnya saya sudah jadi direktur tuh di sini. Nah, tapi kan tidak bisa seperti itu ya. Maksudnya walaupun jenjang karirnya ditulis seperti ini, tidak berarti setiap orang yang masuk di perusahaanmu nanti setelah 15 atau 20 tahun akan jadi direktur ya, enggak, belum tentu kan begitu ya. Kan pasti ada seleksinya, tetapi paling tidak hal ini menjanjikan kepada calon karyawan bahwa ada loh di perusahaan kami itu kita punya jenjang karir yang jelas, sehingga jangan khawatir akan stagnan hanya di satu posisi saja begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini ya? Nah, teaching and training career pathway. Jadi jenjang karirnya kalau kalian ingin menjadi guru atau trainer, nah, begitu ya. Ini tapi di Amerika ini ya, Minnesota, di Minnesota. Jadi kalau sudah misalkan ya lulusan high school diploma, berarti semacam
D3, D3 pendidikan begitu ya. Bisa menjadi asisten guru. Nah, ini kalau di dunia pendidikan ya. Nanti setelah 1 sampai 3 tahun kuliah, bisa menjadi coach. Coach itu pelatih ya, scout. Scout itu ini ya, pimpinan regu kalau nggak salah ya, atau ini ya, pramuka itu loh ya, boy scout kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, Pak, Bisa, Scott. ya pramuka ya kalau di kita ya. Bisa jadi fitness trainer, atau jadi guru preschool. Guru preschool itu berarti pre itu berarti sebelum. Honorer, Pak, ya. Hah? Honorer kalau PAUD. preschool dia. Hah? Kalau preschool tuh honorer, Pak, ya. Sebelum sekolah kan PAUD berarti ya, PAUD, Oh, PAUD, anak usia dini, guru PAUD. Nanti kalau sudah bachelor berarti sarjana, sarjana 4 tahun. Bisa jadi guru SD, elementary school, atau bisa jadi guru SMA, atau guru middle itu berarti tengah ya, berarti SMP ya, mungkin SMP kalau di sini. Kalau tambah kuliah lagi setelah 4 tahun, setelah sarjana tambah kuliah lagi, bisa menjadi college English language teacher, itu berarti guru bahasa Inggris di kampus. Nah, bisa jadi dosen. Nah, bisa jadi kurator. Kurator itu ini ya, kalau nggak salah bidang seni begitu ya, menilai seni. Atau menjadi manajer training and development. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di Amerika. Ya, lanjut. Tapi kurang lebih sama sih, adik kita kan juga begitu ya. Kalau kalian pengen jadi guru itu minimal S1 kalau nggak salah sekarang ya, kalau jadi guru. Kalau kalian ingin jadi dosen di Indonesia harus S2. S2 baru bisa jadi dosen. Oke, ini apa ini? Ini jenjang karir berdasarkan ini ya, apa? Berapa tahun dia mengabdi. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan berapa tahun dia mengabdi, experience-nya, pengalamannya, selain juga pendidikannya. Kemudian yang tengah itu range dari salary. Salary itu berarti gajinya. Gajinya kurang lebih berapa. Nah, misalkan kalau high school diploma, lulusan D1. Nah, ini entry level bisa menjadi koordinator proyek. Gajinya $30.000. Waduh, enak sekali ya. Ini kayaknya bukan di Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar kita tahu. Nanti kalau sudah sarjana atau bisa masuk MT, ya MT itu mungkin kakak-kakakmu ada ya, atau saudaramu masuk MT itu, jadi manajemen training itu berarti dia fresh graduate, kemudian ikut MT, itu bisa jadi manajer ya, bisa jadi manajer. Atau kalau di sini tulisnya menjadi manajer asisten. Oh, jadi asistennya dulu. Asistennya dulu manajer proyek. Kalau sudah sarjana, kemudian dia punya keahlian IT dan punya sertifikat manajemen proyek, bisa menjadi manajer proyek. Tapi dia harus punya 2-3 tahun pengalaman. Kalau pengen jadi manajer proyek yang senior, harus pengalamannya sampai 10 tahun ini ya.
Bisa sarjana, bachelor degree bisa, tetapi master prefer, berarti lebih kemungkinannya lebih besar bisa jadi senior project manager kalau dia S2. Begitu ya. Kemudian juga harus punya sertifikat manajemen proyek. Menjadi direktur manajemen proyek, nah itu harus di atas 10 tahun pengalamannya. Harus postgraduate, berarti harus S2. Kemudian punya manajemen experience, nah, pengalaman manajemen. Yang paling atas menjadi VP. VP itu apa ya? VP itu apa ya? Nah, ini saya nggak tahu ya, VP ya. 10 tahun lebih harus S2 ke atas. Nah, pas graduate itu pokoknya S2 ya. Sama kayaknya ya, sama yang direktur. Tetapi ini gajinya lebih gede lagi kalau VP. Kalau di dunia basket itu MVP itu ini ya, most valuable player ya. Pemain yang paling mahal. Kayaknya sama sih ya, kalau di dunia bisnis juga begitu ya. Kalau dia memang sangat cakap, itu menjadi orang ini apa? Orang yang paling berharga, itu gajinya memang biasanya gede. Oke, lanjut. Professional speaker career path. Nah, ini berarti kalau kalian punya cita-cita ingin menjadi speaker ya. Nah, maksudnya ini apa namanya? Nah, ini nih ada tuh ya di atas itu ya. Menjadi MC profesional. Nah, kayak inilah ibaratnya ya, kayak siapa ya kalau artis-artis itu kayak MC kayak Purba itu ya, Sopo itu ya, Purba itu ya. Enak itu kalau jadi MC itu ya, atau kayak siapa ya artis-artis itu ya. Nah, itu ada ininya juga loh ya, ada level-levelnya. Nah, level paling rendah. Nah, mempengaruhi audiensmu. Harus punya skill presentasi, punya grooming, nah, kepercayaan diri, grooming, inner persona. Kemudian bisa memberi sambutan, menggunakan tools. Kemudian punya sertifikat training for trainer. Wah, ini ya. Ini kalau kalian ikut apa namanya kayak putri-putrian itu ya, putra-putri UNESA kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya dilatih ini yang seperti ini ya. Level 2, pembicara yang sistematis dan berpengaruh. Jadi sudah kompetensinya sudah di atas level 1, percaya diri pasti lah ya. Bisa menstrukturkan materi, menganalisa audiens. Terus tujuan trainingnya itu apa? Itu bisa menjelaskan, tidak bertele-tele. Nah, kemudian dia pintar olah vokal dan gesture. Wah, gesture. Gerakan tubuhnya, mimiknya juga harus bagus ya. Mimik itu ini ya wajah ya. Level 3. Nah, level 3 itu tidak hanya untuk mempengaruhi audiens, tetapi merubah audiensnya. High impact training design. Wah, ini ya, memiliki modul. Modulnya simpel, sistematis, solutif. Nah, level 4. Memiliki kemampuan delivery yang impactful. Mampu menyampaikan humor cerdas. Kemudian bisa storytelling yang menyentuh hati. Menciptakan insight dalam game. Ini kalau di ini ya, training kayak gitu loh ya. Biasanya itu
ada ice breaking gitu ya. Terus ada game-gamenya gitu ya. Bisa menjadi coaching. Nah, level yang paling tinggi. Nah, ini ya. Skill management class menjadi MC profesional. Training for trainer. Kemudian board game design mastery, ahli dalam membuat game-game begitu ya. Skill untuk menjadi ED itu apa ya? Kayaknya ini deh, event director begitu ya, semacam event director. Kemudian menjadi MC profesional, trainer game, membuat board game, begitu ya. Kalau kalian di dunia pekerjaan itu biasanya ada trainingnya ya. Kalau nggak salah ada dari training ini di SDI ya. Sebelum UTS kalau nggak salah ya. Training ya, ada materi training kalau nggak salah. Nah itu jadi ketika nanti kalian jadi bos, karyawanmu harus di training juga itu ya. Nah ketika training itulah kalian membutuhkan orang-orang seperti ini ya, profesional speaker. Oke, next. Nah, ya kalau ini di prudensial. Wah, prudensial. Berarti apa ini? Apa namanya? Asuransi ya. Mulai dari agen, kemudian PUM, UM. Nah, sayangnya ini nggak ada penjelasannya ya. UM itu apa? US, kalau nggak salah S itu senior ya, senior biasanya ya. SAM itu apa gitu ya, sayangnya nggak ada penjelasannya ini ya. Tetapi ketika kalian masuk bisnis asuransi, pastinya kerjaan kalian adalah ya mencari itu ya, mencari nasabah ya. Ini katanya bisnis dapat diwariskan, nggak pakai modal, income-nya ratusan juta. Ya kalau ininya banyak ya, kalau yang didapatkan banyak. Punya waktu, punya uang ya, karena memang nggak terikat kan kalau kalian jadi agen asuransi kan nggak terikat ya. Maksudnya nggak jamnya nggak jam 8 sampai jam 4 gitu kan nggak ya, jadi bebas. Oke. Bonusnya banyak, karirnya bergengsi. Nah, ini secara umum aja ya. Kan ada yang syariah juga ya, prudensial juga ada yang syariah. Oke, terus kayaknya ada beberapa yang ini deh, yang asuransi yang saya dapat itu gambarnya ya. Kalau ini menjadi ini, kalau kalian pengen jadi semacam wartawan begitu ya, junior writer, kemudian jadi senior, terus lama-lama jadi editor, senior editor, yang paling tinggi menjadi head of editorial yang memutuskan berita mana yang akan dimuat pada hari ini. Nah, gitu ya. Oke, next. Ini seperti saya bilang tadi ya, ini asuransi lagi ya. Manulife. Ini kalau nggak salah ada syariahnya juga ya. Ada di lebih dari 20 negara. Pakar Bank Assurance dengan lebih dari 100 mitra. Sebentar, saya tak menjawab adzan ya.
Ya, kalau di kampung biasa ya, azannya jam 4 sore, karena nunggu orang pulang dari sawah ya, adzan asarnya. Oke, paling kecil senior financial planner. Habis itu di atasnya $1 million roundtable qualifier. Unit manager. Oh, ini yang UM tadi ya, kayak yang di tadi apa? Asuransi apa tadi ya, yang sebelumnya Prudential ya. Kemudian court of the table $1 million. Kalau sudah jadi branch manager. Habis itu yang lebih tinggi lagi menjadi district manager. Nah, yang paling tinggi lagi menjadi direktur penjualan, sales director. Nah, oke. Itu jenjang karirnya kalau di Manulife. Terakhir, iya, gambar yang terakhir, ini di BNI. Nah, lagi-lagi ini ya, lagi-lagi asuransi ya. Soalnya ada tulisannya kecil itu Life, BNI Life ya. Oke, 3 bulan jadi financial consultant. Tambah 3 bulan lagi jadi branch manager. Jadi sales manager dulu. Setelah 6 bulan bisa jadi branch manager. 1 tahun jadi district manager. Cepat sekali ya. Wah, luar biasa ini ya. Nggak sampai, ini berapa ini ya? Wah, nggak sampai 2 tahun, 3 tahun sudah menjadi direktur regional ini ya. Tetapi tentu saja ini kalau sukses ya, kalau sudah berhasil mendapatkan ini ya, apa namanya, nasabahnya yang banyak. Terbagi menjadi 3, sales career paling bawah menjadi sales. Nanti kalau sudah meningkat menjadi manajer, transisi ke manajer, paling tinggi jadi manajer. Yaitu macam-macam ini ya. Macam-macam jenjang karir. Oke. Kelompok yang barusan present, kira-kira mau menjawab sekarang atau di WA saja? Gimana? Kelompok yang barusan menjawab sekarang atau di WA? Itu Pak, kelompok kami dijawab lewat WA aja Pak. WA saja, oke. Iya Pak, sudah. siap. Kalau begitu kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Iya, baik. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di WhatsApp ya. Nah, apa namanya? Saya barusan baca ya yang kita diskusikan ya, secara umum sudah oke, nggak ada masalah. Kelompoknya juga menjawab menjawab dengan baik. Tidak ada yang perlu saya tambahkan untuk yang minggu lalu ya. Nah, yang minggu ini nanti coba kita lihat bagaimana di WhatsApp group ya. Oke, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih dan host pada hari ini. Jangan lupa nanti saya minta rekamannya ya untuk saya upload di YouTube sebagai dokumentasi ya. Nanti kan bisa dilihat adik-adik kelasmu ya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau aku like kalau tak
Recording stopped. Aku ada cari